Oke, jumpa lagi kawan-kawan. Nah, kali ini kita akan melihat arti kitab suci sebagai sabda Allah. Nah, arti kitab suci sebagai sabda Allah akan kita lihat, yakni ilham ilahi dalam terang de verbum bab 1 sampai dengan 3. Nah, ini merupakan proses terjadinya kitab suci. Bagaimana kitab suci ditulis? Mari kita simak secara bersama-sama pembahasannya berikut ini. Yang pertama, mari kita lihat rumusan inspirasi dalam De Verbum bab 1 sampai 3. Konsili Vatikan kedua merumuskan bahwa Allah berkenan mewahyukan dirinya. Dengan wahyu, segala sesuatu yang rahasia diungkapkan, supaya kebenaran tentang penyingkapan diri Allah melalui tanda-tanda manusiawi itu lebih terjamin. Maka Allah menginspirasikan kepada orang-orang tertentu untuk menuliskan secara benar pewahyuan itu. Melalui De Verbum nomor 11, Konsili Vatikan kedua menegaskan bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru diilhami oleh Allah, maka semuanya merupakan tulisan kanonik yang bisa dipakai untuk mengajar orang tentang kebenaran Allah. Isi terpenting dari dokumen itu dapat dipetik dari bab 3 nomor 11 sebagai berikut. Yang diwahyukan oleh Allah dan yang termuat serta tersedia dalam kitab suci telah dituliskan dengan hembusan Roh Kudus, sebab Bunda Gereja yang kudus berdasarkan iman para rasul memandang kitab-kitab Perjanjian Lama maupun Baru secara keseluruhan beserta semua bagian-bagiannya sebagai buku yang suci dan kanonik karena ditulis dengan inspirasi Roh Kudus. Bisa kita bandingkan dalam Yohanes bab 20 ayat 31, 2 Timotius bab 3 ayat 16, 2 Petrus bab 1 ayat 19 sampai 21 dan bab 3 ayat 15 sampai dengan 16. Dan mempunyai Allah sebagai pengarangnya, serta diteruskan kepada gereja dengan ciri yang demikian. Namun, dalam menyusun kitab-kitab suci itu, Allah memilih orang-orang yang sambil memanfaatkan bakat-bakat dan kemampuannya sendiri dipergunakan olehnya, supaya sementara dia bertindak dalam dan melalui mereka, semua itu dan hanya itu yang dikehendakinya sendiri mereka teruskan secara tertulis selaku pengarang sejati. Karena segala sesuatu yang dinyatakan oleh para pengarang yang diinspirasikan, yaitu para hagiograf, harus dipandang sebagai pernyataan Roh Kudus, maka harus diakui bahwa buku-buku Alkitab mengajarkan dengan landas, setia, dan tanpa keliru kebenaran yang demi keselamatan ingin Allah tuangkan dalam kitab-kitab suci. Dengan demikian, seluruh Alkitab diinspirasikan oleh Allah dan berguna untuk mengajar, meyakinkan, menegur, dan mendidik dalam kebenaran, supaya manusia kepunyaan Allah menjadi sempurna dan dilengkapi untuk segala macam perbuatan yang baik. Pernyataan konsili di atas merupakan semacam ringkasan seluruh ajaran tradisional gereja mengenai inspirasi. Kitab suci telah ditulis dengan ilham Roh Kudus. Allah sebagai pengarang sekaligus Dia memilih orang-orang tertentu untuk menuliskannya dalam bahasa manusia. Allah berkarya dalam dan melalui mereka.
Semua itu dan hanya itu yang dikehendakinya sendiri dituliskan oleh mereka sebagai pengarang yang sungguh-sungguh. Jadi inspirasi kitab suci ialah karunia pendampingan Roh Kudus yang diberikan kepada semua dan setiap orang yang menyumbang pada terjadinya kitab suci. Kitab suci sungguh-sungguh karya Allah dan sungguh-sungguh karya manusia. Akibatnya segala sesuatu yang dinyatakan oleh para pengarang yang diilhami atau hagiograf harus dipandang sebagai pernyataan Roh Kudus. Oleh karena itu, seluruh Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajar, meyakinkan, menegur, dan mendidik dalam kebenaran, supaya manusia hamba Allah menjadi sempurna, setia atau siap sedia bagi segala pekerjaan yang baik. Dalam De Verbum 11, gagasan ini memuat beberapa hal penting, yakni sebagai berikut. Yang pertama, Allah adalah penyebab atau autor kitab suci yang diwahyukan oleh Allah dan yang termuat dalam kitab suci ditulis dengan ilham Roh Kudus. Yang kedua, Allah memberi inspirasi kepada manusia, penulis autor kitab suci. Yang ketiga, kitab-kitab yang diinspirasi mengajarkan kebenaran. Yang keempat, Allah adalah penyebab kitab suci. Dia mengilhami pengarang-pengarang manusia yang bekerja dalam mereka dan melalui mereka. Dengan demikian, Allah menjamin bahwa buku-buku mereka mengajarkan kebenaran, keselamatan tanpa keliru. Hal ini bisa kita bandingkan dalam KGK nomor 136. Selain nomor 11, ada 9 nomor lain, yakni 7, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, dan 24, yang menyebut langsung kata inspirasi. Teks konsili menegaskan bahwa Perjanjian Lama nomor 14, Perjanjian Baru nomor 16, Injil-Injil nomor 18, surat-surat Paulus dan tulisan-tulisan rasuliah lain nomor 20 adalah diinspirasikan. Beberapa ayat konsili mengutip inspirasi sebagai kualitas dari teks biblis nomor 8, 21, 24. Sementara sebagian lain menerapkan inspirasi pada semua yang terlibat dalam penulisan biblis atau teks-teks yang ditulis di bawah pengaruh Roh Kudus. Allah adalah inspirator dan pengarang kedua perjanjian. Di tempat-tempat lain, inspirasi selalu diterapkan bagi Roh Kudus. Berulang kali inspirasi dikutip sebagai dasar pertimbangan bahwa kitab suci adalah memuat sabda Allah. Secara khusus, inspirasi melekat pada Injil. Bisa kita lihat dalam nomor 11 dan 18. Yang kedua yang akan kita lihat adalah sumber, sasaran, dan buah inspirasi. Yang pertama adalah sumber. Sumbernya adalah Allah. Sumber satu-satunya seluruh kitab suci, tetapi bukan langsung diwahyukan, melainkan dengan karunia inspirasi. Allah memakai orang-orang tertentu, lalu menyertai mereka. Dua penyebab dan jenis kepengarangan. Allah sebagai pengarang, sebab ia menghendaki manusia selamat, dan manusia sebagai pengarang di bidang sastra, mengumpulkan bahan, melestarikan, dan mewariskan. Ciri khas inspirasi yakni menerangi, menguatkan, mengubah, dan menguduskan. Maka wahyu tidak sama dengan inspirasi. Yang berikut adalah sasaran. Sasarannya adalah manusia. Sabda Allah dalam kitab suci mempunyai sejarah awal perkembangan pelestarian.
Dalam hal ini, komunitas umat beriman terlibat secara langsung dan sangat menentukan. Namun ada individu-individu yang menjadi kawan sekerja Allah. Lingkungan mereka hidup mempunyai pengaruh jenis sastra. Karunia inspirasi tidak mengurangi nilai kerja pribadi para penulis kitab suci. Selanjutnya, buahnya adalah kitab suci. Kitab suci adalah karya ilahi manusiawi. Seluruhnya ilahi dan seluruhnya manusiawi. Yang ketiga yang akan kita lihat adalah jangkauan inspirasi. Yang pertama, inspirasi kata. Bukan secara mekanis, seolah-olah karya dikte, tetapi penulis memilih kata-kata, gaya bahasa, jenis sastra, dan sebagainya. Semua tindakan itu dinaungi pengaruh Roh Kudus. Selanjutnya, inspirasi kutipan dan sumber. Yang dimaksud adalah kutipan dari sumber profan. Dengan dimanfaatkan, kutipan tersebut memperoleh arti baru, bermakna lebih mendalam sehingga kadar inspirasinya meningkat. Selanjutnya, inspirasi Septuaginta. Sempat diragukan karena tidak ditulis dalam bahasa aslinya. Namun teolog Kristen masa kini berpendapat bahwa inspirasi Septuaginta seharusnya diterima. Selanjutnya yang kita lihat, yang keempat, akibat inspirasi. Karena Roh Kudus, kitab suci berisikan sabda yang hidup, berdaya guna dan suci, dan inspirasi tampak dalam kesatuan dan kesinambungan kitab suci yang melampaui kemampuan manusiawi serta dalam kebenarannya. Konsekuensinya, kitab suci tidak mungkin sesat. Pemahaman akan inspirasi menjadi dasar untuk memahami kitab suci sebagai sabda Allah. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, sabda Allah tidak disamakan dengan nubuat-nubuat para dewa-dewi yang dibicarakan oleh bangsa Yunani zaman dahulu atau oleh para penganut agama yang lahir di kawasan Asia Kecil. Sabda Allah tidak mengacu pada kebenaran saja, melainkan lebih-lebih memberi semangat, menghibur, menantang, dan sebagainya. Kata-kata kitab suci adalah kata-kata manusiawi, maka ungkapan sabda Allah hanya ungkapan analogis saja. Secara logis, dipertahankan jarak antara ungkapan biblis dan komunikasi diri Allah dan arti sebenarnya. Biarpun komunikasi itu diadakan lewat para nabi sekalipun, secara teologis paling tepat dikatakan, kitab suci memberi kesaksian tentang sabda Allah.